Ya, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang signal trading di broker Forex MIFX ya. Pada video kali ini ada dua pembahasan ya teman-teman. Yang pertama tentunya bagaimana cara menggunakan signal trading di broker MIFX-nya ya. Dan yang kedua adalah fitur-fitur apa aja yang menunjang signal di broker MIFX ini supaya lebih powerful. Oke, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Nah, di sini buat teman-teman yang memang belum punya akun di broker MIFX, kalian bisa daftar terlebih dahulu dengan cara klik link pendaftaran yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Dan juga saya udah pernah buat bagaimana cara daftar akunnya di channel saya ini. Jadi kalian bisa daftar terlebih dahulu di broker ini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik di bagian menu signal ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman semua signal. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu terlebih dahulu ya. Di bagian kiri ini ya, itu kan ada tanggal waktu signalnya ya. Nah, jadi kita bisa melihat kira-kira hari ini itu udah berapa signal yang dikeluarkan oleh broker MIFX. Nah, teman-teman bisa langsung scroll aja ke bawah. Setelah kita scroll ke bawah, ini nggak dimunculkan signal ke bawahnya lagi ya. Padahal tadi pagi itu ada juga beberapa signal yang dikeluarkan oleh broker MIFX ini. Ya, artinya yang kelihatan di sini itu cuman beberapa ya, 6, 8, 10. Ya, berarti cuman 10 signal terbaru aja yang terlihat di bagian trading signal ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya signal-signal yang keluar tadi pagi ya, follow information di sini saya buat video ini jam 3 siang ya. Dan tadi pagi juga saya sempat lihat-lihat signalnya, ada beberapa yang keluar ya, di jam 10 pagi, jam 11 itu ada beberapa signal yang keluar, tapi di sini hanya yang terlihat itu jam 3 siang tadi ya teman-teman. Dan jaraknya itu juga cuman beberapa menit doang. Nah, ini gambaran signal-signal yang bisa kalian dapatkan kalau memang kalian menjadi member di broker MIFX ini. Nah, kemudian di sampingnya juga ada menu performa signal, di mana di menu performa signal ini kita bisa melihat performa signal dari broker MIFX ini selama periode waktu tertentu. Nah, di sini kan periodenya 7 hari ya. Jadi kita bisa melihat selama 7 hari ke belakang apakah signal broker MIFX ini memberikan signal terbaik atau tidak ya. Di sini contohnya aja di pair GBP CAD ya, yang paling atas ini. Selama 7 hari ke belakang ya, itu ada 4 signal untuk pair ini, dan keempat-empat signalnya itu 100% profit guys ya. Wow, cukup bagus ya teman-teman. Kemudian untuk rata-rata profitnya itu adalah di $34. Kemudian di bawahnya lagi ada pair GBP-JPY ya. Dalam 7 hari terakhir itu ada 66 signal di pair ini. Dan presentasi profitnya itu mencapai 71% ya. Dan rata-rata profitnya itu $33,59. Nah, seperti itu cara melihat performa signal trading di broker MIFX ini ya. Ke bawah-bawahnya kalian bisa lihat juga ya, apakah ada yang minus ya, ada juga ya teman-teman. Karena memang di trading forex ini nggak ada sama sekali orang yang memang win rate-nya 100% ya. Karena kalau dia udah win rate 100%, bisa dipastikan dia itu cenayang ya, dukun, atau enggak dia itu pembohong ya teman-teman. Oke, kemudian bagaimana kalau misalnya periode 28 hari terakhir lah ya. Nah, untuk periode 28 hari terakhir di sini teman-teman bisa lihat ada di bagian paling atas itu di pair GBP-JPY, total signal yang udah terjadi di pair ini itu 325 signal ya yang dikeluarkan broker MIFX pada pair ini. Dan untuk persentase profitnya itu adalah 50% guys ya. Ya, berarti kalian nggak untung dan nggak rugi kalau memang menggunakan risk and reward 1:1. Kemudian rata-rata profitnya itu $10 ya. Kemudian di bawahnya juga ada pair AUD-JPY dengan total signal itu mencapai 373 dalam 30 hari terakhir. Kemudian untuk profit signalnya ya, presentasinya itu mencapai 52%. Kemudian untuk rata-rata profitnya itu mencapai $8,93. Nah, begitu cara melihat performa signal yang sudah pernah diberikan oleh broker MIFX. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu semua signal ini ya. Di sini kita bisa contohkan untuk membahas salah satu signal ya. Contohnya ada di signal paling atas ini ya, yaitu di signal USD JPY.
teman-teman bisa langsung klik aja di bagian potensi buy ini. Nah, setelah teman-teman klik di bagian potensi buy ya, nah maka di bagian atasnya ini ada beberapa menu ya, ada menu grafik ya, info produk, signal, sentimen, kemudian berita, kalender ya. Ada beberapa menu ya, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari menu grafik terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman klik menu grafik, nah di sini kalian bisa mempelajari terlebih dahulu ya, sebelum kalian memang menggunakan signal dari MIFX ini untuk melakukan open posisi. Nah, kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu apakah memang sesuai signal yang diberikan MIFX ini dengan analisa teknikal yang biasa kalian gunakan ya. Kalau memang kalian rasa itu sesuai ya, kalian bisa mengikuti signal trading yang diberikan oleh broker MIFX ini ya. Kemudian di bagian info produk, nah di sini teman-teman bisa melihat ya harga bid ya, kemudian harga permintaannya. Lalu juga di sini dibahas oleh mereka kenapa mereka melakukan eksekusi buy pada pair mata uang ini. Nah, di sini juga dijelaskan tentang analisa mereka ya, teman-teman. Jadi sekalian menggunakan signal mereka, kalian juga bisa belajar dari analisa ini. Nah, kemudian di bawahnya juga ada yang namanya sentiment score. Nah, sentiment score ini simpelnya itu ya, kalau misalnya dia berada di warna merah ini ya, itu artinya pasar itu memang sangat cenderung bearish ya. Tetapi kalau misalnya sentiment score-nya itu berada di warna hijau, itu artinya pasar itu sangat cenderung kepada bullish. Nah, kalau misalnya pasar lagi berada di warna orange seperti ini, nah itu artinya pasar cenderung bearish tapi tidak menunjukkan kecondongan yang tinggi. Oke, kemudian di bawahnya juga ada open posisi rasio. Ini adalah perbandingan posisi yang dibuka di market MIFX ini ya. Jadi para pengguna MIFX ini itu cenderung melakukan buy di mata uang USD JPY ini ya, dan 16%-nya itu melakukan sell. Oke, paham ya teman-teman untuk data-data yang ada di bagian info produk ini ya. Kemudian di menu selanjutnya itu ada menu signal. Nah, di menu signal ini juga ada beberapa signal khususnya untuk pair mata uang USD JPY ya. Di sini kalian bisa lihat ya, masih ada banyak sekali signal di USD JPY ini yang belum expire. Nah, kalau misalnya udah expire seperti yang paling bawah ini, itu artinya signalnya itu udah kena TP atau loss-nya ya. Jadi kalian udah nggak bisa mengikuti signal trading yang paling bawah ini. Tapi kalau misalnya signal tradingnya itu masih ada tulisan eksekusi buy-nya, itu artinya tradingnya itu masih berlangsung ya, dan belum kena TP ataupun stop loss-nya. Oke, kemudian di menu selanjutnya yaitu ada menu sentimen. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, untuk sentimen score ini kalau misalnya dia berada di warna merah ini, maka kemungkinan dia akan bearish ya. Dan kalau dia berada di warna hijau ini, maka kemungkinan dia akan bullish. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan confidence index? Nah, kalau misalnya confidence index ini berada di warna hijau, itu artinya si sentiment score-nya itu sangat bisa dipercaya ya. Tapi kalau misalnya confidence index ini itu berada di warna merah, maka sentiment score yang kita bahas tadi itu sulit dipercaya ya. Jadi kalau misalnya katakanlah sentiment score-nya ada di warna hijau ya, kemudian confidence indexnya itu ada di warna hijau juga, maka besar kemungkinan pair USD JPY ini akan mengalami bullish ya, ataupun market naik ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada menu berita. Di menu berita ini cocok sekali ya buat teman-teman yang memang trading stylenya itu menggunakan fundamental. Jadi kalian bisa membaca beberapa berita tentang suatu mata uang ya. Jadi nggak hanya dengan teknikal ya, kalian juga bisa open posisi itu berdasarkan berita-berita yang diupdate di broker MIFX ini ya. Kemudian yang terakhir itu ada menu kalender. Nah, menu kalender ini juga menjadi menu yang sangat spesial ya, karena menu kalender ini itu bisa kalian jadikan sebagai pengganti kalender yang ada di investing ya, ataupun forex factory ya, yang biasanya digunakan oleh para fundamental forex ya untuk mengetahui arah market. Di sini itu lengkap juga ya, ada previousnya, ada forecastnya, ada aktualnya. Jadi buat kalian yang udah menggunakan broker MIFX, kalian nggak perlu menggunakan investing ya ataupun forex factory lagi untuk melihat news-news seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat di tanggal 19 Juni itu nggak ada warna merahnya ya, artinya nggak ada berita yang terlalu bagus.
Ya, kalau misalnya kita geser ke bawah, nanti kalau memang beritanya itu hangat ya ataupun bisa menggerakkan market, itu biasanya ditandai dengan warna merah. Nah, ini ya teman-teman. Kalau ada warna merah seperti ini, itu artinya beritanya hangat ya dan bisa membuat market itu lebih volatile. Tapi di sini saya nggak akan menjelaskan kalender ini secara jelas ya, karena mungkin akan saya buatkan video khususnya yang membahas tentang bagaimana cara membaca news di trading forex ya. Oke, paham ya teman-teman? Ini adalah beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian terhadap signal-signal yang ada di broker MIFX ini ya. Kita kembali ke info produk. Nah, bagaimana Bang cara melakukan eksekusinya? Oke, mohon maaf ya teman-teman, videonya sempat keputus ya karena tadi bermasalah dengan perekam layarnya ya. Nah, untuk cara mengeksekusi signal tradingnya, kita di sini akan mencontohkan menggunakan pair lain ya teman-teman, karena untuk pair di USD JPY-nya itu udah tenggelam ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini cuma bisa melihat 10 signal terbaru aja ya teman-teman. Jadi kita contohkan menggunakan signal trading yang ada di NZD CAD yang paling atas ini ya. Kita bisa langsung klik aja potensi buy ini. Kemudian teman-teman klik di bagian eksekusi buy ya. Oke, setelah kalian klik di bagian eksekusi buy, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini untuk eksekusinya itu kalian nggak perlu move ke MT4 ya ataupun ke MT5, karena memang di broker MIFX ini juga sudah menyediakan platform tradingnya ya. Jadi kalian bisa langsung trading di sini. Nah, untuk kuantitinya teman-teman bisa atur sendiri ya. Kalian mau trading menggunakan berapa lot ya? Kita contohkan aja di sini menggunakan 1 lot ya. Kemudian kalian juga bisa mengatur apakah transaksi kalian ini pending order atau tidak ya. Kalau memang kalian ingin memaksimalkan profit ya, kalian bisa menggunakan pending order ini, tapi kalau enggak juga bisa kalian nonaktifkan aja. Kemudian di bagian bawahnya juga udah langsung kepasang take profit dan juga stop lossnya. Nah, di sini juga langsung terlihat ya, kalau misalnya teman-teman itu membuka perdagangan dengan 1 lot, maka kalian bisa mendapatkan estimasi profit sebesar $355 ya. Kemudian kalau misalnya kalian terkena stop loss ya, maka kalian akan kehilangan sekitar $167. Dan di bawahnya juga ada menu lihat grafik ya, dimana di sini kalian bisa melihat grafik dari open posisi kalian ya. Di sini teman-teman bisa melihat batas untungnya ataupun TP-nya dan juga bisa melihat stop loss kalian ya. Di sini kita bisa melihat bahwasannya kalau misalnya kita untung itu sekitar 35 pips ya, sedangkan kalau misalnya kita rugi itu sekitar 17 pip guys ya. Nah, kalau misalnya udah kalian yakinkan semuanya ya untuk open posisi di market ini, teman-teman bisa langsung klik aja order sekarang. Nah, maka secara otomatis order Anda berhasil dibuat. Nah, setelah kalian udah klik order tadi, maka kita diarahkan ke halaman order ini. Nah, ini adalah order yang barusan kita lakukan ya, yang kita sesuaikan dengan signal trading dari broker MIFX ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat detail tentang order kita ini dengan cara klik aja di bagian menu ini ya. Nah, maka di sini akan terlihat ya stop loss kita ya, kemudian take profit kita ya, kemudian komisinya ya, biaya swapnya dan sebagainya. Dan kalau misalnya kalian mau close otomatis ya, nggak mengikuti stop loss atau take profit yang udah kalian sesuaikan dengan signal juga bisa guys ya. Kalian bisa langsung klik aja di bagian close order ini, maka nanti secara otomatis order kalian ini akan terclose ya. Oke, demikian aja ya teman-teman video pembahasan tentang signal trading di broker MIFX ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.